Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot. Nama saya Evan. IHSG hari ini menguat ya, masih menguat 0,3%, tutupan di 7220.89. Candlenya bodinya lebih kecil dibandingkan shadownya. Tapi tadi sebelum closing shadownya lagi bodinya lebih kecil lagi dibandingkan dengan sekarang. Nah, tadi sebelum penutupan sih lebih terlihat seperti shooting star, tapi kalau sekarang bodinya agak gendut dikit ya kalau misalnya pengen dibilang ini shooting star. Tapi oke lah, apapun itu shadow atasnya memang lebih panjang atau lebih besar daripada body candlenya. Jadi waspada ya, mulai waspadanya agak ditambah karena ini juga bisa jadi area resisten nih. Saya ungu-unguin ya, biasa di berapa tuh, 7253.63. Kurang ke sono lagi, itulah, dimerahin aja. Nah itu dia tes area resisten, kemudian ya jadi buntut. Jadi waspada dulu aja, pasang stop loss, pasang trailing stop. Buat yang lagi trading jangan lupa jualan juga kalau udah cuan ya, jangan lupa take profit. Kemudian sisanya masih sama sih, IHSG memang masih oke. Ini meskipun nggak menutup kemungkinan ada koreksi dulu, tapi IHSG-nya masih oke lah. Kalaupun koreksi ini masih oke juga karena kalaupun koreksi ini masih oke selama nggak ke bawah 6900 kali ya. Mudah-mudahan koreksinya cukup tertahan di sekitar 7000-an, 6900 lah, kurang lebih di area itu. Kemudian bikin higher low dan lanjut bikin higher high menuju 7400. Amin, mudah-mudahan seperti itu ya. Yang jelas menurut kondisi terakhir ini harus waspada nih kita nih ya, siap-siap kalau misalnya ada koreksi di waktu dekat. Lanjut kita review rekomendasi yang pernah muncul sejak 1 Juli 2024 ya. Ada beberapa nih udah di list. Yang pertama Antam. Oke, Antam hari ini menguat 0,8%, candlenya doji candle ya. Dan kemarin strategi yang muncul di rekomendasi adalah beli ngantri di 12.55, belum dapat barang, cuma sempat dibahas. Kalau misalnya nggak turun ke 12.50-an, lanjut naik ke atas 13.15, boleh langsung dibeli, dan tadi udah diajakin sih. Ini stop lossnya cukup di sekitar 12.75, 12.70 ya. Kemudian target TP-nya tetap sama, target TP1 di 13.85 gitu ya. Buat yang udah punya barang disimpan dulu, disimpan di hold. Stop lossnya pasang aja di 12.70. Kalau kena stop loss berarti ngantri di 12.50, 12.40 yang strategi yang sebelumnya itu. Stop lossnya baru di bawah 11.75 gitu ya. Kemudian yang kedua ada ASA. Ini saya urut abjad aja ya, nggak urut tanggal keluarnya sih rekomendasi. ASA doji candle juga hari ini tutupan menguat tipis 0,7% di 685. Strateginya adalah, ini adalah rekomendasi untuk hari ini ya, untuk tanggal 4. Dan rekomendasinya adalah beli di 645. Belum dapat barang jelas karena low-nya baru di 670, tapi masih bisa diantriin, masih bisa di standby kan order buy di 645 buat yang udah pasang. Buat yang belum pasang silahkan pasang order buy-nya di 645 ya, tentunya kalau Bapak Ibu juga berminat. Dan stop lossnya di bawah 610, estimasi target TP1 nya di 720, 725. Saham ketiga berikutnya lah ada BBNI. BBNI juga hari ini menguat 1,3%, cuman belum berhasil breakout 4780 atau bahkan 4770-nya pun tadi dites tok terus kempes. Nah, strateginya kemarin yang pernah muncul adalah beli ngantri di 4480, jelas belum dapat barang. Ini strateginya bisa berubah kalau ternyata BBNI nggak turun ke 4470, malah breakout langsung ke atas 4770, 4780. Jadi buat yang udah pasang beli atau pasang antrian beli di 4480 ya, 4480 ya bener, itu masih bisa di standby kan ya. Stop lossnya tetap sama di bawah 4260. Tapi kalau ternyata besok atau dalam waktu dekat di minggu depan
breakout 4780 tanpa turun ke 4480 bisa langsung dibeli. Stop lossnya nanti nanti ada strategi baru lagi gitulah ya, karena kalau naik dan breakout ke atas 4780 ada sinyal CB1 tuh, cakep. Kemudian berikutnya ada BMTR. Nah, ini adalah strategi untuk tanggal atau rekomendasi untuk tanggal 4 Juli untuk hari ini. Kemudian hari ini tutupan di 226 sama seperti penutupan kemarin ya. Dan strateginya adalah beli ngantri di 214. Stop loss di bawah 200 dan target TP satunya di 242. Ini kemarin masuk rekomendasi karena ada sinyal dominant break ya. Kemudian belum dapat barang. Buat yang udah pasang order beli di 214 masih bisa di standby kan. Buat yang belum pasang dan berminat silahkan dipasang aja tuh order belinya di 214, stop lossnya di bawah 200 gitu ya. Yang berikutnya ada BNGA. BNGA strategi beberapa atau rekomendasi beberapa hari yang lalu nih. Jadi BNGA strateginya adalah beli ngantri di 1700, stop lossnya di bawah 1625, target TP satunya di 1840. Belum dapat barang juga. Ini juga strategi atau skenario-nya bisa muncul satu lagi nih, kalau misalnya tiba-tiba naik atau nggak turun ke bawah 1700 terus langsung naik ke atas 1790, mau langsung beli sih silahkan ya. Cuman kalau kondisi chartnya kayak gitu sih saya agak kurang suka. Lebih suka kalau bikin higher low dulu baru naik itulah. Mudah-mudahan nyampe 1700. Buat yang belum pasang order dan berminat beli BNGA silahkan pasang ordernya di 1700, nggak masalah, ngantri situ dulu ya. Stop lossnya di bawah 1625, estimasi target TP satunya 1840. Kemudian ada BRPT. BRPT ini malah nyampe target TP1 di 1270 tanpa jemput orderan beli di 1015 sih ya. Tapi sebenarnya ini adalah saham yang pernah direkomendasikan juga agak jauh berapa 1 atau 2 bulan sebelumnya, yaitu belinya di area ungu ini, kalau saya nggak salah ingat sih ya, belinya di area ungu ini atau minimal di 945 gitu. Jadi harusnya buat yang ngikutin ngikutin rekomendasi kami sudah beberapa bulan yang lalu itu harusnya tahu ada rekomendasi ini ya, dan area belinya yang di marking warna ungu. Mudah-mudahan masih bisa lancar ke 1500 sih. Tapi buat yang masih minat beli dan pengennya ngantri di 1015 nggak ada masalah, atau kita lihat lagi nanti ya, kalau misalnya nggak nyampe 1015 terus ada tanda rebound boleh dibeli sebenarnya. Cuman kalau mau pasang antriannya di 1015 nggak masalah. Stop lossnya tetap sama di bawah 900. Dan yang ke 1, 2, 3 berikutnya lah ITMG ya. ITMG rekomendasi 2 hari yang lalu. Rekomendasi kemarin ding. Kemarin tanggal 3 ya, rekomendasi tanggal 3. Dan hari ini masih lanjut menguat, OTW target keduanya di 27300. Ini cakep sih karena ada sinyal CB1 ya, kemarin tutup di 25.000 tuh 2 hari yang lalu tutup di 25.000, jadi ada sinyal CB1 dan sinyal rebound yang cakep. Reboundnya dari area support, target TP 125.800, berikutnya 27.300. Belinya kalau udah kayak gini strateginya buat yang sebelumnya ngantri di 24.300 ya, karena ini langsung ninggal. Antriannya boleh dinaikin di 24.700 sih. Antriannya boleh dinaikin di 24.700 atau dibagi aja 24.300-nya dikurangin, ditaruh di 24.300 gitu ya. Buat yang belum dapat barang, kalau misalnya udah punya barang kemarin nabrak misalnya, di hold dulu nggak masalah. Stop loss atau trailing stopnya pasang aja di bawah low hari ini di 25750 gitu, nggak masalah gitu ya. Mudah-mudahan ngejemput dulu lah ke 25 ribuan minimal, atau enggak ke 24700, bikin higher low gitu ya, karena ini belum ada higher low kan. Dia baru breakout swing lower high terakhirnya, kemudian belum ada higher low, dan mudah-mudahan bikin higher low dulu baru lanjut menguat gitu sih. Mudah-mudahan seperti itu. Ke berikutnya ada MAPA. Rekomendasi 1, 2, 3 ini sih rekomendasi sejak tanggal 1 Juli ya. Terus 2 hari muncul, 1 Juli dan tanggal 3 Juli. Harusnya udah punya barang lah. Hari ini juga dikasih lagi di 730. Kemarin strateginya beli di 730, stop loss di bawah 680.
Dan buat yang udah punya barang, simpen dulu aja selama nggak turun dan tutup di bawah 680 masih aman. Mudah-mudahan lancar ke target 840 ya. Habis itu Telkom. Nah, si Telkom hari ini melemah, malah turun, melemah 2,3%, tutup di 290. Ini strategi 1 2 3 tanggal 1 Juli. Waktu itu belinya di 3040. Udah dapat barang harusnya. Dan buat yang sudah punya barang, di hold dulu. Buat yang pengen averaging down atau nambah barang lagi, silakan tungguin di area 2900 dan 2820 gitu ya. Kemudian stop lossnya tetap sama semua, area-area level entry-nya ini stop lossnya sama semua di bawah 2700, dan estimasi target TP1 nya di 3400, berikutnya 3800. Habis Telkom ada UNTR. UNTR rekomendasi untuk hari ini belinya, strateginya beli di 22250, stop loss di bawah 21.100. Dan ternyata hari ini langsung menguat, nggak pakai koreksi-koreksian. Tutup di 23.700 ya. Belum dapat barang lah jelas, dan masih bisa diantriin. Sabar dulu aja antri. Sementara ini tetap strateginya beli ngantri di 22.250 dulu ya. Stop lossnya juga masih sama di bawah 21.100. Target TP1 nya di 24.800. Besok bisa jadi ada skenario tambahan kalau misalnya memang ada pola-pola yang menunjukkan bisa dibeli di harga yang lebih atas dibandingkan dengan 22.250 gitu ya. Dan ada pertanyaan di kolom komentar kemarin, ada yang nanya bahas saham MNCN dong. Oke, kita bahas ya. Jadi buat teman-teman, Bapak Ibu dan penonton semuanya, kalau misalnya ada pertanyaan silakan langsung aja tulis di kolom komen ya. Bebas lah mau ngobrolin apa. Oke, kita bahas pertanyaan yang muncul kemarin. MNCN ini ceritanya saham yang pernah direkomendasikan di bulan lalu sih. Di bulan lalu pernah ada rekomendasinya dan harusnya juga udah punya barang ya. Karena rekomendasi yang awal itu muncul 2 bulan lalu, malah di bulan Mei harusnya. Dan harusnya udah punya barang, dan sekarang mestinya posisinya sedang floating profit. Nah, area entry-nya itu di sini, di area ungu inilah. Kemudian singkat cerita di bulan Juni dia terkoreksi, kok bulan Juni sih, bulan Mei ya. Bulan Mei setelah dia naik sampai ke 404 terus terkoreksi, dan bulan Juni ini waktu bikin low di bulan Juni nih, ini masuk area belinya yang low risk lah. Masuk area beli yang low risk. Yang low risk lagi sih di sini areanya, situ ya. Masuk area beli yang low risk, kemudian muncul sinyal CB1 lagi di sini menegaskan kalau area ini adalah area sah jadi area support atau area entry ya, gitu. Dan dari sinyal CB1 terakhir yang muncul, area target TP1-nya di 332 334. Target TP2-nya di 360. Mudah-mudahan sih bisa setidaknya ke 360 ya. Dan kelakuan si MNCN ini berpotensi bikin double bottom ini dia, dengan neckline di sekitar 380-an 400. Mudah-mudahan sih bisa breakout ke atas 400 ya. Cakep nih kalau breakout 400, berarti ada potensi rebound dan bikin uptrend di tren yang lebih panjangnya, entah itu jangka menengah sampai jangka panjang ya. Karena kalau kita lihat sementara ini masih bearish nih, masih downtrend. Jadi yang kita harapkan untuk penguatan-penguatan yang terjadi di MNCN dalam waktu dekat ini adalah sementara masih technical rebound sampai muncul tanda perubahan tren yang lebih jelas. Gitulah ya. Dan lanjut kita bahas rekomendasi untuk besok 5 Juli 2024 hari Jumat. Nah, ini sudah kami pilih ada 4 saham. Bapak Ibu bisa masukin watchlist, bisa nambahin ke watchlistnya. Kalau belum ada di watchlist ya, tambahin aja langsung. Dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas, karena langsung bisa bikin order buy dan sell tanpa tunggu order buy-nya tereksekusi terlebih dahulu. Dan saham pertama ada ABMM. ABMM sih dia rebound dari area support, ceritanya hari ini menguat 3,6%, tutup di 3730. Nah, dengan tutup di 3730 ini dia ada sinyal CB1 yang oke lah ya. Meskipun akan jauh lebih bagus kalau kalau hari ini tutupan di atas 3750, tapi ya oke lah, karena sinyal ini
karena ABMM ini reboundnya berangkatnya dari area support. Dan dengan adanya sinyal rebound yang berangkat dari area support, kemudian juga berangkatnya dari area target penurunan yang kedua dari sinyal bearish reversal yang dibentuk tanggal bulan April lah pokoknya gitu. Nah, strateginya untuk besok atau dalam waktu dekat ini adalah ABMM belinya ngantri aja. Ngantri di sekitar 3540 ya, ngantrinya di 3540. Base entry-nya untuk resiko yang lebih kecil sih di sekitar 3400-an, 3400, 3420 gitu. Tapi setidaknya kalau misalnya dapat barang di 3540 pun itu risikonya sudah lebih kecil dan rewardnya sudah, potensi rewardnya maksudnya itu sudah 2 kali dibandingkan dengan risiko. Jadi beli di 3540 pun nggak masalah. Stop lossnya di bawah 3350 dan estimasi targetnya yang pertama di 3960, 3970 ya. Jadi Bapak Ibu yang berminat silahkan boleh bikin order belinya di 3540 atau dibagi boleh 3540, 3440 gitu ya, bagi 2. Stop lossnya sama-sama di bawah 3350, pasang pakai auto order elite sell di 3340 nggak masalah. Yang kedua ada Arto. Arto hari ini melemah 3,3%, tutup di 2310 dan lower high lower low. Cuman kalau diperhatikan nih ya, 1, 2, 3, 4 candle merah ini closingnya berada di dalam candle hijau nih. Oke. Dan candle hijau ini dia kasih sinyal CB1 buy dan reboundnya dari area-area support. Menarik ini si Arto. Jadi strateginya masih sama seperti kemarin dan ini adalah saham yang pernah masuk rekomendasi tanggal 1 Juli ya. Jadi buat yang udah pasang order beli, udah men-standby-kan order belinya di 2150, di standby-kan lagi aja nggak masalah. masih sama strateginya sampai sekarang karena strateginya dan sinyalnya belum batal. Kemudian ordernya belum dijemput tuh 2150 ya. Dan buat yang belum pasang order kemudian berminat beli Arto, strateginya sama persis, belinya di 2150, silakan pasang order Bapak Ibu di 2150 ya order belinya. Dan stop lossnya boleh pasang pakai auto order elite sell di 1890 karena stop lossnya di bawah 1895. Kemudian target TP satunya, target TP pertama maksudnya di 2720, 2730. Target TP berikutnya ada di 3200-an. Saham ketiga ada BES. BES ya, ini catatan di awal, hati-hati kalau misalnya minat beli saham BES, diperhatikan volumenya. Gitu ya. Ini menarik karena ada sinyal rebound di area support. Pertama kita coba lihat areanya ya. Geser ke weekly, zoom out dikit, ini adalah area support di time frame besar, danger zone support di time frame besar yang dites kembali di ya 3 minggu belakangan inilah, 2-3 minggu belakangan ini. Kemudian hari ini melemah lagi. Hari ini menguat 4,2%, tutup di 99. Dengan tutup di 99, si BES ini ada upaya rebound sih ya. Ada upaya rebound. Bentar. Tunggu. Ya. Terus strateginya belinya ngantri aja di 93, stop lossnya di bawah 86 dan estimasi targetnya di 107 gitulah. Kemudian yang keempat ada PTBA. Nah, si PTBA ini saya suka. Hari ini menguat 1,2%, tutup di 2530. Candlenya cenderung bikin shooting star ya. Cenderung bikin shooting star, tapi ini malah oke buat saya karena yang pertama sinyalnya sebenarnya muncul di time frame weekly. Sebentar, ini biar nggak mengganggu pemandangan saya khususkan di time frame daily aja. Nah, sinyalnya muncul di time frame weekly itu sejak awal tahun 2024. Kemudian nyamperin area entry-nya di bulan berapa tuh? Sejak bulan inilah pokoknya. Sejak bulan 5 tuh nyamperin. Gitu ya. Jadi singkat kata bisa dibeli sejak di area 2420 sebenarnya ini si PTBA. Dan stop lossnya di bawah 2300. Sempat ada strategi itu juga yang muncul di rekomendasi. Dan buat yang sudah punya barang, silahkan disimpan karena masih aman disimpan selama nggak tutup di bawah 2300 di candle weekly-nya. Buat yang belum
belum punya barang dan berminat beli PTBA, strateginya bisa pakai yang sekarang ini, yaitu belinya ngantri di 2450, stop lossnya boleh di bawah 2380 dulu ya gitu. Dan estimasi target TP1 nya di 2623 ini karena dengan tutup di 2530 hari ini, jadi ada sinyal CB1 nih, CB1 nya cukup oke lah. Kemudian target TP2 nya di 2700-an, 2770. Jadi Bapak Ibu silakan bikin order belinya boleh di 2450 order buy-nya, dan boleh juga pasang auto order elite sell untuk stop loss di 2370 atau 2360, sedikit di bawahnya juga nggak masalah, yang penting jangan terlalu jauh. Dan itu tadi 4 saham pilihan kami plus beberapa saham yang kami review yang ada di rekomendasi sejak tanggal 1 Juli 2024. Terima kasih telah tonton video kami dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Dadah.